Nah saudara, sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya mau saudara ngerti. Saudara bilang ini, Bu, jadi 2 tahun lagi pengangkatan. Belum tentu. Seberapa kita bisa menahan? Terus saudara bilang, kalau saudara tidak ditahan, pengangkatan belum tentu juga. Kenapa? Ingat begini. Saudara, begitu kita masuk kesesakan besar, itu ada 7 tahun. 3,5 tahun, itu namanya sudah kesesakan besar. Itulah bencana, itulah gempa bumi, itulah sakit penyakit. Itulah yang namanya nuklir meledak, itulah namanya tidak ada makanan. Tapi itu bukan 3,5 tahun akhir. Yang disebut cawan murka Allah. Saudara, nah pengangkatan sampai hari ini Tuhan belum tentukan. Apakah itu di depan atau di tengah? Saudara bisa mengerti? Kalau di depan, itu berarti kita tidak mengalami kesesakan besar. Tapi kalau di tengah, berarti kita mengalami kesesakan besar. Nah saudara bilang, Bu, apa yang menentukan? Alkitab bilang, sampai Injil diberitakan ke setiap tempat. Sampai jumlahnya genap. Itu masalahnya. Kenapa saya berkata apapun harganya? Walaupun harganya harus naik perahu. Harganya harus masuk sampai ke dalam-dalam. Saudara, berapapun harganya. Masih lebih enak. Kita sekarang yang Injil dan tidak masuk dalam kesesakan besar. Daripada kita masuk dalam kesesakan besar. Saudara, itu bayangkan ya, sekali jam gunung meletus. Tidak ada listrik berhari-hari. Tidak ada air bersih karena semua kotor. Saudara bayangkan tidak ada yang bisa dimakan. Sampai saudara, orang akan makan manusia yang mati. Karena tidak ada yang bisa dimakan. Saudara, saya berkata bukan nakut-nakuti. Pumpung masih ada waktu. Kita tahan. Kalau bisa mundur dari 2 tahun, 3 tahun, puji Tuhan. Kita undur terus tergantung peperangan kita. Amin. Saya berkata perang. Walaupun perang itu tidak selalu harus dengan tangking-tangking. Belum tentu. Saudara, yang kedua adalah menginjilkan. Supaya pada waktu sangkakala itu ditiup. Kita tidak usah masuk. Tapi kita semua diubah naik ke atas. Saya berdoa. Berapapun harganya. Saudara, beberapa dari kami mengalami hal-hal yang juga mengerikan. Seperti yang dialami kalian. Saudara, anak saya seperti tadi Pak Daniel bilang. Kalau ke Mentawai sudah berkali-kali. Saudara, tetapi yang Lala masih lumayan. Saudara, yang Pak Daniel tidak tahu kalau yang Trisna, yang Stephen, saudara, dia naik perahu sekecil itu, tapi lebih banyak perahunya yang digotong daripada dia duduk di perahu, saudara. Setiap kali saudara naik perahu, kemudian batu-batu dan lumpur, maka saudara itu masuk lumpur segini dan perahu di atas kepala, saudara. Ya, sampai keluar daerah lagi. Turun lagi, duduk lagi, saudara. Itu sebagian. Tapi, saudara ya, ada begitu banyak hal yang lain. Kami barusan dapat kesaksian dari yang masuk ke suku Wana. Saya berharap nanti kalian juga masuk ke sana. Karena itu masih daerah kalian. Masih daerah Sumatera. Masih daerah Sumatera. Saudara, suku Wana itu, saudara ya, ada 16.000. Apa? Ada Wana Sulawesi, ini juga masih ada di daerah, di situ juga ada. Saudara, itu 16.000 orang dan masih banyak yang telanjang, saudara. Saudara, untuk masuk ke sana, ya, saudara butuh 6 jam setelah dari kota terdekat. Saudara butuh 6 jam naik motor dan jalan kaki 2 hari 2 malam, saudara. Ya, itu untuk naik ke sana, saudara. Sampai dari kota terdekat 6 jam naik motor baru saudara. Tidak ada mobil, tidak ada saudara. Dan setelah itu 2 hari 2 malam.
Saudara, dan 16.000 itu di pojok-pojok di hutan-hutan tersebar. Tapi puji Tuhan yang sudah dibaptis 1.500, saudara. Ya itu masih jauh, saudara ya. Karena 16.000 itu belum 1/10-nya saja belum. Tapi itu di pelosok-pelosok. Tapi saudara, saya bersyukur ada orang-orang kami, kita semuanya. Yang ajaib yang sampai ke sana. Saudara, dan dia tadi pagi kesaksian di tempat kita. Saudara, ini dia bilang ini, aduh Tuhan itu luar biasa sekali. Saudara, dia berangkat ke sana. Dan kemudian pada waktu itu dia berhenti, saudara, di satu tempat. Dia capek jalan kan, berhenti di satu tempat. Begitu dia berhenti, dia kaget, saudara. Kok ada yang main air? Dia berhenti di pinggir sungai karena istirahat. Kok ada yang main air? Ternyata begitu dia lihat, saudara. Itu dia jalan aja deketin. Karena dia pikir ada yang main air, orang kan. Jadi saudara, dia jalan santai. Begitu dia lihat, taunya apa? Harimau gede sekali, saudara. Harimau Sumatera. Begitu lihat harimau, dia teriak. Wah! Dia lari ke sana, rupanya teriakannya membuat harimau takut. Harimaunya lari ke sebelah sana, saudara. Deklarasinya luar biasa, saudara ya. Deklarasinya, wah, Tuhan tolong, katanya, saudara. Saudara, itu pertama kali. Dia jalan lagi, saudara. Dan begitu jalan lagi, tiba-tiba, saudara, dia lagi baik-baik duduk, saudara. Dia rasa gini, kok ada suara gemuruh. Saudara, dasar kita itu kadang-kadang terlalu profetik ya. Dengar gemuruh itu kita gini, wah hadirat Tuhan nih. Jangan-jangan ya. Tuhan menunjukkan sebuah lawatan ya. Bunyi gitu ya. Dia bisa berpikir itu hadirat Tuhan atau apapun lah, saudara. Dan setelah itu dia rasa angin. Dia bilang gini, wah dia mau merem, saudara. Karena dia pikir, saudara, itu adalah Roh Kudus, saudara. Tapi untung ada sesuatu yang bicara di dalam hatinya. Lihat itu apa? Kami siap mati buat dia. Saudara. Dan mereka angkat anggur itu dengan berkata apa? Cawan darah. Kami mati. Kapanpun kami dipanggil. Kapanpun orang itu butuh bantuan, katanya. Nah, dia tidak bisa ngerti karena dia tuh tidak ada agama, tidak ada kata Tuhan, saudara. Dia cuma ngerti itu orang. Dia bilang, kapanpun dia bilang orang itu butuh bantuan, kami siap. Saudara, berapa banyak dari kita itu siap? Ini suku terasing. Cuma sekali lihat proyektor. Mereka juga tidak ngerti sebenarnya Yesus itu siapa dan apa, saudara. Tapi mereka berkata, kami siap mati buat orang itu. Kalau dia mati buat saya, walaupun saya tidak tahu kenapa, dia tidak mudeng soalnya, saudara. Dia bilang, kami siap mati buat orang itu. Seberapa kita bisa? Seberapa kita bisa? Hari-hari ini berkata Tuhan, kami mau selesaikan bagian kami. Amin. Penderitaan yang kita alami belum seberapa. Kita harus sungguh-sungguh tahu. Lebih baik kita berjuang mati-matian perang. Dan berjuang mati-matian, saudara, menginjil. Daripada kita masuk ke kesesakan besar. Waktunya sudah sangat singkat. Saudara, pada malam ini saya mau cepat sekali. Ada banyak orang bilang, Bu, kenapa waktunya sangat singkat? Menurut Alkitab, kita semua sudah tahu. Tapi saya mau buktikan menurut kata dunia. Yesus bicara lewat segala hal. Dan saya mau kita melihatnya. Tolong klipnya dipasang. Saya mau supaya kita cepat saja. Saudara, 3 menit terakhir. Saudara, terus next. Saudara, Tuhan bicara dengan segala macam cara. Jadi jangan pernah batasi Tuhan. Dan saudara berpikir Tuhan hanya bicara lewat kita. Kalau Tuhan hanya bicara dengan Alkitab, dengan kita, Tuhan tidak adil. Tuhan harus bicara sama seluruh dunia. Bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, next. Saudara, ini bukan saya yang ngomong. Liputan 6. Saudara lihat di sini, liputan 6.
Saudara, Liputan 6 berkata, ilmuwan berkata, jam kiamat atau jam sebenarnya kesesakan besar. Doomsday, saudara ya, doomsday, itu saudara tinggal 3 menit. Mari kita terus, yang Tuhan ngomong gak salah. Ilmuwan atom sepakat menghitung mundur. Mereka bilang tahun 91 itu masih 17 menit. Mereka bilang 2012 itu 5 menit. Jadi waktu Paulus bertemu dengan saya, dia bilang, nah 5 menit terakhir. Karena memang masih 5 menit. Tapi sekarang ilmuwan berkata 2015 adalah berapa saudara? 3 menit. Saudara, dan mereka berkata hitungan 3 menit adalah 1-5 tahun. Saudara, jadi betapa dunia berkata sama. Ini bukan orang Kristen, ini ateis semua saudara isinya. Tapi ilmuwan berkata bumi ini tidak tahan. Bumi ini akan rusak, meledak. Bumi ini akan mengalami kekacauan yang luar biasa. Karena kerusakannya sudah parah. Dan waktunya tinggal berapa? 3 menit. Next. Saudara, kenapa? Ini saudara Bulletin of Atom Scientific. Terus. Saudara, dikatakan itu karena yang pertama adalah efek pabrik. Itu efek mobil, motor, AC. Itu membuat ozon di atas bolong. Terus next. Saudara, itu menyebabkan saudara ya, semua matahari masuk. Dan setiap hari, saudara. Itu saudara, suhu kita naik. Setiap hari, saudara, tanah kita ini yang kita injak turun. Dan buat gampangnya saja, setiap tahun, suhu rata-rata kalau dihitung setahun, itu saudara naik sampai 3 derajat Celcius setiap tahun. Dan setiap tahun, ini yang lebih ngeri lagi. Saudara, air laut naik 5 cm setiap tahun. Ini cuma, saudara ya, rata-rata setahun. Tapi setiap tahun bumi yang kita injak nih, turun 7 cm. Saudara tidak kerasa kan? Tapi kenyataan di seluruh dunia, semua turun 7 cm setiap tahun. Saudara bisa bayangkan ngerinya. Terus next. Saudara, nuklir itu sudah bertambah banyak sekali di seluruh dunia. Dan begitu itu jam gempa bumi. Atau saudara ya, itu saudara gunung meletus. Kalau tsunami itu dan gempa bumi dan gunung meletus membuat nuklir itu meledak. Maka benarlah kata Alkitab. Maka seluruh perempuan di muka bumi ini akan pendarahan. Maka seluruh mata-mata ini akan melumer di dalam sini. Dan saudara, tetapi tidak menyebabkan mati. Maka dikatakan benarlah kata Alkitab. 1/3 dari semua tumbuhan akan habis. 1/3 daripada saudara semua ikan. 1/3 dari semua manusia akan habis. Dalam 1 kali ledakan. Jadi saudara bisa bayangkan. Kenapa mereka bilang doomsday. Karena itu akan dan pasti terjadi. Cuma tinggal soal waktu. Next. Saudara, itu dikatakan sekarang adalah 2017. Saudara, ini NBC. Resmi. Saya ngambil dari fotonya. Dia berkata 2017. Saudara, sekarang bentuknya ada 2 macam. Bentuknya yang satu seperti ini sebutir beras. Tapi saudara, yang satu lagi lebih keren lagi. Kerennya itu saudara, cuma sebesar 1 cm. Dan itu tidak perlu disuntikkan. Itu saudara seperti plester 1 cm ditempel. Begitu digosok, masuk ke dalam. Itu buatan Israel paling baru. Dan sudah dipakai saudara semua yang mau saudara. Sejak itu dipakai, saudara tidak perlu tes darah. Saudara tidak perlu tes temperatur. Semua saudara, data saudara otomatis ke satelit. Terdaftar semuanya. Tapi kalau saudara lihat Kingsman, saudara, itu adalah film tentang chips. Begitu saudara terima, saudara bisa digerakkan dan diatur dengan sangat jelas. Kalau saudara lihat lagi film tentang yang paling baru, terusannya Divergent, saudara ya. Saudara, nah itu saudara begitu ditembak, maka saudara digerakkan dengan sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa Alkitab berkata, engkau tidak boleh menerimanya.
Karena begitu engkau menerimanya, engkau sudah jadi robotnya tuh antikris. Dan bukan lagi manusia yang punya free will. Saudara, dan itu NBC loh berkata 2017 semua paspor, semua kartu kredit akan diganti dengan chips. Dan kemarin saya lihat ditahan tinggal berapa saudara? 2 tahun. Ramalannya 2017. Terus next. Sekarang ini adalah saudara nubuatan yang Tuhan kasih ke orang Katolik. Biar bagaimana itu umat Tuhan. Dan Tuhan mau mereka tahu pada waktu sangkakala itu mulai dibunyikan. Saudara, dan ramalannya berkata begini, 2007, saudara, abad 12. Dibilang cuma ada 112 paus. Saudara, dan dia rinci namanya. Setelah itu, saudara, itu dimasukin di kotak. Disegel, ditaruh di Vatikan. Tidak ada yang boleh buka. Orang itu sudah mati. Dan saudara mau tahu itu abad 12. Hari ini paus keberapa? 112. Saudara, dari 112 tidak ada yang salah. Satu pun tidak ada yang salah. Kalau saudara masih tidak percaya, Tuhan bilang dengan cara apa lagi aku harus bicara. Saudara terus terusin keluarin. Saya tidak sempat terangkan satu persatu. Ambil Paul 100, saudara, 11. Itu di plakatnya dibilang, akan turun karena kesehatan. 6 abad tidak pernah ada paus yang turun. Saudara, paus ke 111 turun karena kanker. Saudara, terusin. Langsung ke paus, saudara, 112. Paus 112 dibilang begini, Petrus dari Roma. Ini nubuatannya. Dia akan beri makan jemaat pada masa sulit. Lalu tiba kesudahannya. Finish. Saudara, namanya adalah Francis Assisi. Dan nama aslinya Petrus. Bagaimana bisa exactly tepat? Terus saudara next. Saudara, dia sebut diri uskup dari Roma. Karena itu saudara dibilang Petrus orang Roma. Dia suka beri makan orang miskin. Dan dia saudara pada waktu pelantikannya berkata, sayalah paus akhir zaman. Dari ujung dunia. Next. Dan itu sudah dinubuatkan. Disebut di situ ya. Nubuatannya. Exactly. End of the world. Inilah paus end of the world. Saudara, dia memang dari Argentina. Tapi dia paus akhir zaman. Dan seminggu lalu, paus yang sama mengeluarkan statement. Dia berkata begini, masa saya tinggal 2-3 tahun lagi. Dia yang ngomong. Saudara, kalau kita tidak benar-benar waspada, kita salah besar. Next. Saudara, lihat ini naskah aslinya, bahasa Latin. Saya tidak bisa baca, saudara juga tidak perlu baca. Tapi saudara baca di sini keterangan Petrus Romanos. Kemudian saya tidak bisa baca quid pamphlet. Udah, itu saudara ya. Tapi yang terakhir ditulis semua kita bisa ngerti. Apa tulisannya? Finish. Itulah kedatangan Tuhan. Next sekarang. Sekarang saudara kita ngomong Tuhan bicara buat Indonesia. Karena Tuhan bicara buat semua bangsa. Saudara Joyoboyo, Raja Kediri abad ke-12. Dia bilang Indonesia ini akan dipimpin oleh Noto Nagoro. Dan saudara Noto Nagoro kita lihat siapa? No Soekarno, terus seperti Soeharto. Habibie itu artinya yang dikasihi, Tresna, Gus Dur, Go. Kemudian Megawati Soekarno Putri Ro. Dan kemudian terakhir SBY Yudhoyono, no. Tapi yang dia bilang tinggal satu lagi yang terakhir. Yang disebut Satria Piningit terakhir. Dan ingat baca aja. Saudara akan syok. Bagaimana mungkin ini adalah jelas dari Tuhan. Karena Alkitab berkata tidak ada yang bisa menaikkan atau menurunkan kecuali Tuhan. Dikatakan ramalnya suatu masa nanti bekas kerajaan Majapahit akan lebih adil dan makmur. Dipimpin anak yang lahir dekat gunung Lawu.
Rumahnya di pinggir sungai, masa kecilnya suram, susah tukang mencari kayu. Badannya kurus seperti Krishna, wataknya keras kepala seperti Baladewa. Kalau pakai baju tidak pantas, ada tai lalat di pipi kanannya. Dan mempunyai pasukan yang tidak kelihatan. Ini nubuatannya. Siapa? Seberapa tepat? Seberapa tepat? Bekas Majapahit, Jawa, Indonesia. Next. Dekat Gunung Lawu, itu Solo. Pinggir kali, rumahnya di Kalianyar. Saudara, dia susah, dia ojek payung. Dan kuli. Pekerjaannya apa hari ini? Tukang mebel. Bisnis mebel. Saudara, dia kurus. Terus, baju tidak pantas, tidak perlente. Saudara, tai lalat di pipi kanan. Setepat itu. Tuhan menubuatkan. Dan kemudian, pasukannya tidak kelihatan. Dia naik karena apa? Sosial media. Next. Sekarang ramalan Ronggo Warsito. Pujangga abad ke-18. Dia bilang Indonesia cuma ada 7 satria piningit. Saudara yang pertama adalah, saudara ya ini bahasa Jawa. Dia bilang saudara akrab dengan penjara. Satrio Kinonjoro Wurwo Kuncoro. Akan terlepas bangsanya dari penjajahan. Dan dia Soekarno. Terus. Saudara kemudian Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Saudara ini bicara tentang seseorang yang dipersalahkan bernasib buruk walaupun kaya raya. Soeharto. Next. Satrio yang ketiga dia bilang cuma diambil sebentar. Dinumput sumelar atur. Dan saudara cuma buat menyelingi. Siapa? Habibie. Selanjutnya next ketiga. Keempat. Saudara dia bilang ini suka bertapa. Dan buat heboh. Siapa? Gus Dur. Terus next. Saudara kemudian dia bilang dia tidak punya karisma. Karismanya dari orang tuanya. Siapa? Megawati. Terus kemudian next. Yang keenam dikatakan dia diboyong dari menteri jadi raja. Itulah SBY. Terus next. Yang terakhir. Dia bilang sangat religius. Rendah hati. Memimpin atas dasar bimbingan Jokowi. Cuma 7. Dan kalau saudara baca seterusnya dikatakan. Yang ke-7. Tidak akan lama. Dia bilang tidak akan lama. Dan sesudah itu. Banjir besar dia bilang. Jawa terbelah. Sampai dia bilang di pulau Jawa ini. Orang bisa dihitung dengan jari. Ramalannya. Itulah kesusahan besar. Next. Saudara sekarang ini adalah nubuatan lewat saudara yang namanya hadis. Buat saudara kita. Dikatakan saudara setelah Raja Abdullah kesekian meninggal. Maka itulah hari kesusahan besar. Dan datangnya Imam Mahdi. Jelas ditulis. Saudara dan hari-hari ini saya sudah mendapat ketemu orang. Mungkin lebih dari 12 dari golongan saudara kita seberang. Yang semua berkata. Bu, saya sudah ketemu. Dan dia berkata aku Imam Mahdi. Yang segera datang. Saudara dan Raja Abdullah yang dinubuatkan hadis. Saudara tahun ini meninggal. Next. Saudara film Hollywood biar bagaimana. Adalah menubuatkan apa yang terjadi. Saudara Seven Sun. Ini bicara saudara. Lihat tulisannya. When the darkness fall. The sun will. Saudara ini bicara tentang bulan darah. Ini bicara saudara. Tentang sebenarnya matahari. Gerhana matahari. Saya berdoa saudara ngerti. Kedatangan anak manusia. Terus next. Kita tahu film lain. Itu film-film Hollywood. Tentang saudara. Blood Moon. Terus. Sekarang kita mau bicara tentang cuaca ekstrim. Ada lagi Life Behind dan sebagainya. Saudara ingat tahun ini ada Nabi Nuh, saudara. Dan semua film. Kalau saudara nonton Kingsman itu tentang chips. Saudara nonton yang terakhir ini, saudara sama juga tentang chips. Semua film di Hollywood sudah bicara soal chip, soal blood moon,
soal pengangkatan. Kalau saudara tidak percaya, saudara salah besar. Trompet itu sudah ditiup. Masalahnya, saudara percaya atau tidak. Saudara, Alkitab berkata, berdoa supaya jangan engkau masuk dalam cuaca musim dingin yang sangat mengerikan. Dan mulai tahun lalu dan tahun ini, gara-gara saudara membeku. Dan saudara kondisinya seperti itu. Lihat Alkitab berkata, bentar saya minum dulu ya. Ini terjadi, terus next. Saudara, salju sampai 1 meter, ini sudah terparah. Terus. Dan lihat saudara, ini di seluruh dunia. Salju bentuknya bintang Daud. Dan saudara mungkin bertanya, apa ini? Saudara, ini hari-hari ini di seluruh dunia. Salju bentuknya bintang Daud. Saudara, dan kenapa saudara? Karena Alkitab berkata, perhatikan. Alkitab mau bilang gini, perhatikan tanda-tanda yang kubuat. Perhatikan apa yang terjadi di Israel. Perhatikan karena zaman ini adalah zaman penggenapan semuanya. Apa kata Alkitab soal ini? Next. Ayub 38 ayat 22-23. Dikatakan, apakah engkau telah memasuki kebendaraan salju? Atau melihat perbendaraan salju dan hujan batu yang kusimpan. Kalau sudah baca bahasa aslinya, kira-kira begini. Kalau mulai salju itu mulai ekstrim. Dan kalau salju itu mulai mengeluarkan tanda-tanda yang aneh. Yang kusimpan untuk masa apa saudara? Kesesakan. Dan untuk waktu apa? Pertempuran dan peperangan. Ini waktu pertempuran dan peperangan. Next. Saudara, kemudian mujizat awan dikatakan, saudara. Kalau engkau melihat tanda di awan, maka engkau tahu bahwa kedatangan anak manusia sudah sangat singkat. Saudara, mulai tahun lalu, itu orang Israel kalau mau perang itu aneh sekali. Saudara, mereka kalau perang, saudara selalu melakukan doa tindakan profetik. Saudara, dan kemudian pada waktu itu mereka melakukan serangan subuh tertunda. Dan kemudian terus next. Saudara lihat, ini semua bukan imam. Ini semua adalah tentara, saudara. Saudara, dia mau tempur, saudara ya. Semua seperti ini, saudara. Teriak. Deklarasi, saudara ya. Jadi kalau saudara deklarasi, saudara bukan orang gila. Saudara adalah orang yang tepat ngerti apa yang hari ini sedang terjadi. Dan kemudian mereka terbang di tengah siang bolong. Dan seharusnya semua orang lihat. Maka mereka pasti jadi sasaran empuk. Tapi begitu pesawat itu naik. Ini yang terjadi. Next. Saudara tiba-tiba turun. Dan ini tidak satu kali. Ini awan. Tidak bisa dideteksi. Oleh apapun juga. Radar tidak bisa membaca. Semua tidak bisa melihat. Dan mereka komplit saudara. Habisi musuh. Karena semua saudara. Pesawat mereka dibungkus dengan awan ini. Saudara, Alkitab berkata, perhatikan di awan. Kalau aku sudah berperang dengan awan, kedatanganku sudah sangat singkat. Next. Saudara, kemudian Matius 24 ayat 40. Dikatakan akan terjadi. Kalau di ranjang, di saudara, di padang, satu orang diangkat, satu orang ditinggal. Jangan sampai kita lost. Karena waktunya sudah sangat singkat. Terus. Saudara, ini blood moon terakhir. Setiap kali blood moon selalu harus ada sesuatu yang mengubah dunia. Saudara, pertama Columbus menemukan Amerika. Itu merubah dunia. Kita tahu Israel merdeka itu mengubah dunia. Kemudian perang saudara 6 hari di mana semua orang mengakui Israel itu merubah dunia. Next. Saya cepat saja. Tapi itu belum disertai tanda yang namanya apa saudara? Gerhana matahari. Tahun ini sudah genap. Sudah genap. Next. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, salah satu tandanya adalah air menjadi darah.
Saudara, dan ini saya pelajari, saya ternyata di seluruh benua. Tuhan kasih tanda air menjadi darah. Saudara, ini di Bontang. Saudara, dan pada waktu dites itu bukan lumpur loh. Itu ada gen darah di dalamnya. Terus next. Saudara, Wahyu 16 ayat 4. Malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai. Semuanya menjadi darah. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Mulai Venezuela, Cina, ini di Venezuela, Cina, ini di Cina, saudara. Seluruh dunia ini sudah terjadi. Dan itu berarti sudah malaikat ketiga. Tinggal sesaat lagi. Malaikat ketiga adalah malaikat, saudara, yang memberi tanda sebelum pengangkatan. Dan saudara sudah ketiga. Nah, terus next. Saudara, ini lubang. Alkitab juga berkata. Maka dari bawah akan keluar yang saya bilang. Saudara, lubang-lubang maut akan terbuka semuanya. Dan roh-roh itu akan keluar dari bawah. Saudara, ini di Guatemala. Saudara dan saudara jangan mikir itu cuma 1 atau 2. Di Rusia jumlahnya sudah ribuan. Seperti ini terbuka. Dan itu tidak bisa dideteksi, saudara. Itu dalamnya tidak bisa diukur. Saudara, itu gede. Dan saudara jangan bilang itu jauh. Salah satunya yang terjadi sekali lagi di kota Bandung. Saudara, saya tidak dapat saudara klipnya. Tapi di kota Bandung dikatakan di situ di YouTube. Saudara, itu satu rumah tiba-tiba hilang. Bless. Dan tidak bisa didetek. Tahun lalu. Jadi lubang neraka itu dibuka iblis salah satunya. Hati-hati loh. Di sini. Di kota ini.